kita bisa bersilaturahim. Tapi sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, serta Bapak Kasih Pais, serta rekan-rekan Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang saya banggakan. Seraya berikan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bismillah, biqudratillah, pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun ini di luar rencana, Pak. Alhamdulillah, sahur Sunda mah umpami namina ngadadak masuk rawas Pak Kanwil. Sambal ngadakan gitu ya. Alhamdulillah, tidak disangka sebelumnya ini adalah suatu anugerah bagi keluarga MTSN 1 Subang bisa bersilaturahim dengan Pak Kanwil. Ini yang pertama kali mungkin Pak Kanwil ya di MTSN 1 Subang. Dan ini alhamdulillah juga kaitan dengan hari ke-15 ya, Nisfu Sa'ban, pas kita bisa bersilaturahim dengan Pak Kanwil. Kami ucapkan selamat datang Pak Kanwil, dan inilah MTSN 1 Subang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang, yang kami hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Subang, yang kami hormati Pak Kepala Seksi Pais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang, seluruh jajaran staf dan guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Subang yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa. Padahal saya kesini memang sengaja tidak kita informasikan sebelumnya karena kunjungan monitoring, sebenarnya tidak terbatas untuk di Tsanawiyah Negeri 1 saja. Tapi setelah sampai di sini ternyata guru-gurunya hadir. Jadi saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini sebagai bentuk hadirnya negara dalam kehidupan bermasyarakat, di mana Kementerian Agama juga punya tupoksi melaksanakan pendidikan ya melalui madrasah. Jadi kehadiran saya di sini menjadi bagian penting dalam proses layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu punya layanan keagamaan dan juga layanan pendidikan ya. Oleh karena itu Kementerian Agama tidak hanya memberikan layanan yang ada di kantor-kantor urusan agama, tetapi juga di madrasah-madrasah, terutama madrasah negeri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, baru saja tadi saya mewawancara salah seorang siswa alumni Tsanawiyah Negeri 1 ya, yang juga sekarang di Madrasah Aliyah Negeri 1, yaitu Ananda Fathir tadi, yang lolos masuk di perguruan tinggi di University Origin Amerika. Nah, ini saya kira prestasi yang cukup membanggakan, yang bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa lulusan madrasah ya itu bisa memiliki daya saing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global. Manusia sebagai warga negara dan seterusnya. Dan itu adalah misi warasatul anbiya, ya kan? Misi kenabian, membawa
umat manusia dari kegelapan menuju terang benderang, bahkan disebutnya juga guru ya. Jadi kita bersyukurlah bekerja sebagai abdi negara, sebagai ASN yang tugasnya itu di situ, sebagai orang yang bertugas mengantarkan generasi-generasi kita dari arah yang mereka tidak tahu menuju arah yang terang, begitu. Bukankah di dalam surat Al-Balad juga disebutkan ya, di situ disebutkan di dalam salah satu ayat, yaitu bahwasanya tujuan hidup manusia ya, kita bisa dikatakan sebagai orang yang sukses itu ketika kita itu hidupnya mampu menempuh jalan mendaki. Falak tahamal aqobah dalam surat Al-Balad itu kan disebutkan ya, mengapa ia tidak menempuh jalan mendaki. Jadi jalan itu ada dua. Kita itu manusia itu diberi dua jalan. Wahadainahun najdain, ya kan? Di ayat sebelumnya. Wahadainahun, dan kami berikan kepadanya dua jalan. Manusia itu memang hidup selalu diarahkan pada dua jalan. Beda dengan iblis. Iblis satu jalan saja, jalan kesesatan kan? Malaikat satu jalan, jalan kebaikan saja. Binatang gak dikasih jalan, mereka memang sudah hidupnya seperti itu. Tapi manusia selalu dihadapkan pada dua jalan, pilihan. Maka dari itu dalam teorinya Abu Hasan Al-Asy'ari namanya teori kasab ya, yang membuat kita mendapatkan pahala atau tidak itu dari kasbiah kita. Kalau Abu Mansur Al-Maturidi itu teori ikhtiar, memilihnya kita itu. Kita kan dihadapkan pada dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Selalu begitu kan manusia itu. Tinggal pilihan kita. Itulah yang disebut dengan manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Pahala dan dosa itu terletak pada pilihan tadi. Tapi kemudian di ayat berikutnya, falak tahamal aqobah, mengapa tidak memilih jalan mendaki? Al-aqobah itu mendaki. Karena memang jalan kebaikan itu mendaki, Pak. Kalau jalan keburukan itu menurun, ya kan? Karena sudah didorong dengan hawa nafsu. Kita khususnya di Jawa Barat ini betul-betul tidak hanya punya bekal agama yang kuat, tetapi juga bekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengaca kepada Pak Habibie ya. Pak Habibie itu sampai akhir hayatnya beliau masih tetap punya paten yang banyak ya, dan beliau setiap hari minimal 2 juz beliau baca Quran. Saya pernah ke rumahnya. Artinya betul-betul dipraktikkan dalam kehidupannya apa yang disebut dengan imtak dan imtak. Saya ingin itu bisa diwujudkan betul di seluruh madrasah. Maka dari itu untuk madrasah negeri, saya sudah menjalin kerjasama dengan JKH, Jamiatul Qurra wal Hufaz, untuk menerapkan program talaqi madrasah mengaji, sehingga lulusan madrasah itu betul-betul ngajinya tadi ya, bisa ngaji tapi juga matematikanya jago, kira-kira begitu ya. Ngajinya tahsinnya bagus tapi juga sains dan teknologinya berada di depan. Kenapa tidak? Kita harus bisa ke sana ya, sehingga yang akan mengisi kepemimpinan negeri ini di masa yang akan datang adalah lulusan madrasah ya. Saya kira itu sebagai hello saya ya di MTS Negeri 1 Subang ini ya, meskipun tidak direncanakan tapi alhamdulillah kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian penting untuk bisa kita saling menginspirasi dalam kerangka kita menjalankan tugas dan amanah sebagai ASN atau staf di lingkungan Kementerian Agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat ya dalam kondisi Covid seperti ini. Tentu juga inovasi-inovasi dari ibu bapak sekalian terus harus ditingkatkan gitu ya, untuk agar anak-anak kita bisa tetap belajar dalam kondisi apapun.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kamil selalu diberikan kesehatan, bisa memberikan pencerahan kepada kita, juga maju ya Kamil Kemenak Prof Jabar ini lebih maju lagi Pak Kamil. Saya lagi mengucapkan terima kasih atas pencerahannya, dan ini suatu kebanggaan ya kepada keluarga besar MTSN 1 Subang. Mudah-mudahan ini pertemuan bukan hanya pertama dan terakhir Pak Kamil. Kita masih berharap Pak Kamil bisa berkunjung lagi memberikan pencerahan ke MTSN 1 Subang dan juga ke Kabupaten Subang. Terima kasih dan mohon maaf kepada semua yang hadir. Terima kasih atas kerjasamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.